in your ears. Natal itu sukacita. Natal itu harapan. Natal itu anugerah. Natal itu damai sejahtera. Natal itu kabar baik. Natal itu adalah keselamatan. Natal itu sukacita. Natal itu Kristus. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus yang menyucikan seluruh umat manusia. Selamat Hari Natal! Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu berharap cepat new normal. Natal itu momen bagi setiap orang yang percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Let's celebrate Christmas together, church! Sing it together. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
kita tidak biasa karena kita merayakannya secara online. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah, Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Apapun masalah kita, apapun situasi kita, kita percaya Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita jemaat Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saya percaya kita mau belajar Yesus Raja Damai. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, yang rela berkorban, turun ke dunia menjadi manusia hanya untuk kita anak-anaknya. Kita mau sembah Dia sama-sama. Mau katakan lagu ini sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel,
Terima kasih Tuhan, dalam keadaan kami, meskipun kami terpisah oleh jarak, Engkau satukan kami malam hari ini dalam ibadah malam Natal. Walaupun secara online Tuhan, kami yakin percaya Engkau hadir ke dalam tiap kami masing-masing. Engkau hadir ke rumah kami masing-masing, terlebih Engkau hadir ke dalam hati kami masing-masing. Bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan-Mu. Bersyukur untuk setiap karya-Mu. Kelahiran-Mu Tuhan membuktikan bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Engkau mau raih tangan kami Tuhan yang terpisah oleh dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk putra tunggal-Mu yang sudah lahir ke dunia. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau terima Engkau Tuhan secara pribadi dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih. Terlebih Tuhan kami rindu untuk Engkau ajar melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Biar firman yang kami dengar itu Tuhan menjadi kekuatan baru buat kami. Berakar teguh di dalam kami seperti di tanah yang subur. Dan itu menjadi rema buat kehidupan kami. Menjadi pegangan buat langkah kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau adalah Raja Damai Tuhan. Terima kasih. Kami semua di sini yang siap mendengar kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Haleluya, salam bagi kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, malam hari ini, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Dan untuk pertama kali kita merayakan Natal secara virtual. Tapi itu tidak akan mengurangi makna kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, dan sekarang ada waktu yang indah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur padamu, ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kami jemaat GPC Raden Saleh, bahkan semua yang mendengarkan, yang menonton video ini, biarlah Tuhan memberkati kami lewat perayaan Natal pada hari ini. Kami yakin dan percaya kalaupun kami boleh merayakan Natal pada hari ini secara virtual, itu tidak akan mengurangi makna kelahiran Yesus Kristus dan firman-Mu yang akan kami dengar. Itulah sebabnya hamba berdoa, biarlah Engkau mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, semua kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh diberkati. Berfirmanlah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya menyampaikan firman Tuhan berkenaan perayaan Natal kita, yaitu menerima damai sejahtera di dalam Yesus. Juga sekaligus memenuhi tema bulanan kita, yaitu Yesus Raja Damai. Dan kita akan menerima damai sejahtera di dalam Yesus. Untuk itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 sampai yang ke-21 perikop. Saya akan membacakannya, saudara boleh mendengarkannya. Haleluya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan cerita kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya diceritakan oleh kitab Lukas ini, tapi juga oleh kitab Matius. Dan kalau kita membaca, saudaraku, di dalam pembacaan tentang kisah kelahiran Yesus Kristus, banyak kaum yang terlibat dalam cerita atau kisah kelahiran ini. Mulai dari kaum marginal seperti gembala-gembala di padang itu. Kemudian juga dalam kitab Matius tentang kelahiran bagaimana orang-orang Majus dari jauh dari timur datang ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk melihat anak raja yang lahir itu. Dan juga bahkan kita tahu cerita tentang kelahiran Yesus melibatkan Raja Herodes. Dan untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dari kisah ini kita melihat tentang kelahiran Yesus Kristus. Para gembala ini kita dengar tadi mereka pulang dengan sukacita memuliakan Allah, penuh damai sejahtera. Dan orang-orang dari Majus datang dari jauh setelah ketemu Yesus yang baru lahir raja itu. Mereka mempersembahkan dengan sukacita, damai sejahtera mereka alami. Dan seperti pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-14, inilah berita Natal tentang kelahiran itu. Para malaikat memuji Tuhan dan berkata, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan. Dan sesuai dengan tema kita, saudaraku, saya mau menyampaikan kepada kita, yaitu menerima damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana seperti saya ceritakan tadi, saudaraku, para gembala itu merasakan damai setelah mereka menerima, melihat dengan sukacita, menerima kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Demikian juga orang Majus itu. Tetapi kita melihat bagaimana Herodes gelisah gusar, bahkan berusaha untuk meniadakan atau membunuh Yesus Kristus, sehingga dia tidak menerima damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini, supaya damai sejahtera itu tentang kelahiran Yesus Kristus ada pada kita. Tapi saya mau beritahukan kepada kita, itu tidak datang secara otomatis. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang mau saya sampaikan bagaimana kita menerima damai sejahtera dalam Yesus Kristus, saudara. Berkenaan dengan firman Tuhan itu, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudaraku, kita menerima damai sejahtera jika Allah bersama kita. Amin. Saya ulangi, yang pertama, damai sejahtera itu kita terima jika Allah bersama kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 tentang Yesus itu disebut diberi nama Immanuel. Mari kita baca Matius pasal 1 ayat 23, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 23, di situ dikatakan,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Jadi Yesus yang disebut Immanuel itu, Allah menyertai kita, Allah yang datang ke dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia datang ke dunia ini. Dan Yesus yang lahir, saudaraku, yang kita peringati itu, biarkanlah menyertai hidupmu. Allah beserta kita jika Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sebab dia Immanuel, sebab dia Allah yang lahir ke dunia ini. Dan saya percaya ketika saudara menerima Yesus dalam hidupmu, memberikan dia menjadi raja dalam hidupmu, seperti kelahiran Yesus yang disebut raja yang baru lahir oleh orang Majus itu. Biarkan Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu ada pada kita. Kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi takut, saudaraku. Artinya tidak lama lagi, seminggu 8 hari yang akan datang, saudaraku, kita akan memasuki tahun 2021. Jangan takut menghadapi tahun 2021. Walau masih ada pandemi COVID-19, saudaraku. Saudara boleh baca di dalam kitab Mazmur 91 ayat 5 dan 9. Bagaimana supaya kita tidak perlu takut untuk penyakit menular itu. Sebab kita punya Allah. Walaupun kita harus waspada mengikuti protokol kesehatan 3M itu, saudaraku. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita laksanakan dalam kita bersosialisasi. Kita tidak perlu takut kalaupun masih ada pandemi itu, sebab kita punya Allah. Amin. Iya, Allah menyertai kita walaupun kita tetap berjaga-jaga. Yes. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya saudara menerima damai sejahtera ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menerima damai sejahtera jika Allah bersama kita, Immanuel itu, saudaraku. Saudara boleh banyak baca tokoh-tokoh di Alkitab. Baik Raja Daud, dia berkata dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, bagaimana dia menjadi tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ekspresi yang luar biasa. Kita tahu Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kita tahu ketika Daud juga sudah menjadi raja, membuat Yerusalem menjadi kota mereka, dikelilingi oleh orang-orang di sekitar untuk menghancurkannya. Dia tenang karena Allah bersama dengan dia. Sakeus menjadi tenang ketika Yesus melawat dia, ketika Yesus memanggil dia. Nikodemus, saudaraku, ahli Taurat itu menjadi tenang ketika dia mendengarkan Yesus berbicara kepada dia untuk dia lahir baru. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, saudaraku. Dan saya yakin dan percaya kita pun demikian. Hati kita menjadi tenang, damai sejahtera ada pada kita. Amin. Jika saudara dan saya menerima Yesus dalam kehidupan kita, yang Immanuel itu, yang lahir, yang kita peringati hari ini. Haleluya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan, saudaraku, yaitu kita menerima damai sejahtera ketika kita paham bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Saya ulangi, kita menerima damai sejahtera ketika kita paham, ketika mengerti bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-20 dari kitab Lukas tadi, saudaraku. Dalam kitab Lukas tadi, saya ulangi, saudaraku, ayat yang ke-20 khususnya. Di situ saudara lihat ayat yang ke-20 itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena, perhatikan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Saudaraku, suatu kisah cerita happy ending akan menjadi baik cerita itu. Seperti malaikat-malaikat itu. Mereka bersuka cita karena apa? Karena apa yang mereka dengar berita dari malaikat itu. Itu menggambarkan firman Tuhan juga yang sudah diberitakan kepada saudara. Pasti digenapi. Dan kalau saudara berjalan dalam firman Tuhan itu, dan saudara akan melihat, menyaksikan bagaimana firman itu digenapi dalam kehidupanmu, maka damai sejahtera itu ada padamu. Katakan amin. Iya. Jadi damai sejahtera itu pun akan ada dalam kehidupan kita ketika kita paham, mengerti firman Allah digenapi. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membaca satu ayat. Bagaimana di situ menjelaskan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, saudaraku, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya apa, saudaraku? Yesus lahir ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Allah. Artinya saya yakin dan percaya pun segala firman Allah itu digenapi dalam kehidupanmu ketika engkau juga menerima Yesus ada dalam hidupmu. Maka damai sejahtera itu ada pada kita. Dan firman Tuhan itu semua digenapi. Dan jika saudara menjalani hidupmu, baik pekerjaanmu, baik usahamu, baik pergaulanmu, baik kehidupan rumah tanggamu, segala apapun yang kau lakukan, engkau berjalan di atas firman Tuhan, engkau akan menyaksikan bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Dan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berjanji, Alkitab menjelaskan, Alkitab menerangkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Seringkali kita memang melakukan suatu rencana, tapi bukan rencana kita yang terjadi, tapi rencana Allah. Mari kita baca dulu ayatnya, saudaraku. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kemudian nanti kita akan baca Yeremia 29 ayat 11. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saudara perhatikan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara lihat, rancangan kita bukanlah rancangan Allah, tapi rancangan Allah pasti yang terbaik. Mari kita baca Yeremia 29. Yeremia 29 ayat ke-11. Ayat ke-11-nya di situ dijelaskan, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita akan memasuki 8 hari ke depan tahun 2021. Masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita percaya firman Tuhan,
Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang baik bagi saudara, maka hidup saudara tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi tahun 2021. Sekalipun kita menghadapi secara ekonomi, katakanlah kita ini sedang tertekan. Setiap negara di seluruh dunia ini mengalami. Tetapi kita tidak akan pernah takut dan gentar. Amin. Saya yakin dan percaya saudaraku, ketika saudara berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, percaya kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membuat damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi optimis dalam menghadapi tahun 2021. Sehingga engkau bisa lebih produktif. Karena engkau tidak dibayang-bayangi dengan ketakutan, saudaraku. Yesus Kristus adalah jaminan janji Allah. Saya ulangi. Yesus Kristus adalah jaminan atas semua janji Allah itu. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Saudara perhatikan. Ayat 19-nya mulai. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timoteus, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Jadi saudara katakan amin untuk menghadapi tahun 2021. Sebab Allah mengatakan Yesus jaminannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, poin yang pertama tadi, menerima damai sejahtera. Kalau Immanuel itu ada dalam kita, itulah jaminannya. Saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk menghadapi tahun 2021 ini. Sebab Immanuel yang telah lahir ke dunia ini, Yesus boleh bersama dengan kehidupan kita itu. Oleh karena itu saudaraku, percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun nanti akan datang tantangan yang lebih berat, bahkan ancaman sekalipun, saudara jangan pernah takut untuk menghadapi tahun 2021 ke depannya pun. Sebab ada jaminan itu, Yesus Kristus. Itulah sebabnya jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupanmu. Dia yang telah lahir ke dunia ini, dia bersama dengan kita, saudaraku. Biarkan dia berkuasa, biarkan dia bertahta dalam kehidupanmu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita akan merasakan, menerima damai sejahtera itu. Dan yang ketiga saudaraku, saya mau sampaikan ini karena ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Kita menerima damai sejahtera ketika dosa kita sudah diampuni. Saya ulangi. Kita menerima damai sejahtera itu ketika dosa kita sudah diampuni. Jadi saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera itu pun akan datang kepada kita ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengerti dosa kita sudah diampuni. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Mari kita baca ayatnya. Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21 saudaraku. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka damai sejahtera itu akan datang. Siapa di antara kita tidak merasakan damai ketika dosanya sudah diampuni? Orang-orang yang sudah kesalahannya diampuni pasti akan ada rasa damai itu. Itulah sebabnya saudaraku, saudara harus percaya semua dosa saudara diampuni jika saudara datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab juga menjelaskan saudaraku di dalam Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13 bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang benar. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang saudaraku untuk memanggil orang yang berdosa. Jika saudara melakukan dosa-dosa dalam kehidupanmu, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia, sebab Dia datang untuk itu, supaya memikul dosamu itu saudaraku. Dan damai sejahtera akan datang kepada kita. Jadi segala dosa apapun yang sudah pernah saudara lakukan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Saudara akan diampuni saudaraku. Saya yakin dan percaya saudaraku nih kasih Tuhan Yesus Kristus. Alkitab pun mengajarkan kita tentang jaminan pengampunan dosa. Di dalam kitab di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu jaminan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saya mengajak kita membacanya. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan saudaraku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya adalah minta pengampunan daripada Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Maka damai sejahtera itu akan hadir dalam kehidupan kita saudaraku. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Itulah janji Yesus. Yesus yang telah lahir ke dunia ini berkata kepada saudara dan saya, marilah datang kepadaku. Hai kita yang berbeban berat. Adakah bebanmu dalam tahun 2019 selama 9 bulan ini pandemi COVID ini, dan yang masih juga akan kita jalani ke depan, kita tidak tahu sampai kapan. Apakah itu yang membuat engkau menjadi khawatir? Apakah yang membuat itu engkau menjadi tidak efektif? Datang kepada Tuhan. Terima jamahan daripada Tuhan. Terimalah pemulihan daripada Tuhan. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Immanuel itu yang telah lahir ke dunia ini saudaraku. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pada hari ini, dalam perayaan Natal ini, boleh membawa kita untuk menghadapi tahun 2021 dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika saudara sudah menerima pengampunan dosa itu, damai sejahtera ada padamu. Dan yang terakhir saudaraku, hal yang keempat, hal yang terakhir saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita menerima damai sejahtera ketika kita sudah mengampuni yang bersalah kepada kita.
Jadi bukan hanya dosa kita sudah diampuni, damai sejahtera itu. Ya, ketika dosa kita sudah diampuni, damai sejahtera ada pada kita. Tetapi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, tapi kita tidak bisa mengampuninya, bahkan menyimpannya di dalam hati kita, itu akan menghilangkan damai sejahtera itu. Itulah sebabnya saudaraku, poin yang keempat ini adalah penting bagi kita. Damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kita ketika kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita baca firman Tuhan, saudaraku, bagaimana Yesus sendiri mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ini bagian doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi kalau ketika kita minta ampun kepada Tuhan, dosa kita akan diampuni, iya. Tetapi Yesus mengajarkan, maka kita terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah. Di situ dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi artinya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jadi saudaraku, bukan hanya dosa kita diampuni, damai sejahtera itu, tetapi ketika kita juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya mau katakan kepada kita, manusia di muka bumi ini, atau manusia pada umumnya, manusia average, orang-orang di dunia ini, banyak orang sudah berbuat baik kepada dia. Bahkan berkali-kali orang berbuat baik kepada dia. Ketika sekali orang bersalah, ketika sekali dia bersalah, mungkin itu tidak sengaja, atau bahkan pun mungkin itu dilakukan, saudaraku. Tapi orang hanya mengingat kesalahan yang satu kali itu saja. Bukankah seperti itu yang kita lihat sendiri, saudaraku? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, 9 yang benar, yang satu yang menjadi perhatian orang. Mengapa seperti itu? Kenapa? Karena manusia ini suka melihat kesalahan. Seharusnya, saudaraku, seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, supaya kita bisa melepaskan pengampunan itu, sehingga damai sejahtera itu pada kita. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang ada dalam hati kita, sehingga damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita, saudaraku. Jadi ini pun adalah bagian penting. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita, akan kita miliki ketika kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang pernah menyakiti hati saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang pernah berbuat salah kepada saudara. Saudara mengingatnya terus. Saya mau katakan, lupakan itu. Saya tahu ada hamba Tuhan pun menyimpan kesalahan, saudaraku. Sulit untuk melepaskan kesalahan-kesalahan orang lain, atau sulit untuk mengampuni. Bahkan kadang-kala yang diperbuat seseorang itu pun sebetulnya baik, tapi menurut dia salah. Dan itu menjadi sesuatu beban, saudaraku. Oleh karena itu, poin yang keempat ini, saudaraku, biarlah menjadi juga perhatian kita. Saya mau berikan satu ayat yang luar biasa bagaimana Yesus memberikan contoh di dalam kisah cerita ini, dalam kisah perumpamaan ini. Mari kita baca dulu di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18, di situ berbicara, saudaraku, soal pengampunan.
Matius pasal 18. Di situ kalau kita melihat saudaraku, bagaimana cerita orang yang punya hutang yang besar, diampuni, dibebaskan. Tapi ketika dia pulang, ketika dia sudah dibebaskan utangnya, ketemu orang yang punya saudaraku utang kepadanya, atau dia memiliki piutang, dipaksa untuk membayar. Nah, ketika perumpamaan ini, Tuhan yang sudah mengampuni itu mendengar itu, maka orang ini menjadi dimasukkan ke penjara, tidak jadi diampuni. Ini menjadi gambaran juga kepada kita, saudaraku. Ayat 35-nya saya akan bacakan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya, saudaraku ini kasih Tuhan, bahwa kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita wajib untuk mengampuni setiap orang, saudara-saudara kita, saudara sesama manusia, saudara keluarga besar, tetangga kita. Kita perlu mengampuni orang, saudara. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan kasihilah sesamamu manusia? Siapakah sesama kita? Yesus memberikan gambaran itu, orang Samaria yang murah hati. Bukan hanya orang sesama Yahudi, sesama orang Israel, tapi justru orang Samaria itu sendiri yang mengasihi orang Yahudi yang teraniaya itu. Gambaran yang luar biasa. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Katakan amin. Iya. Saya yakin dan percaya, saudaraku, mari kita dengan mudah melepaskan ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang mungkin berbuat sesuatu yang kita tidak suka, sehingga menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya merindu semua kita, jemaat GPC Raden Saleh, bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan pengerja di tempat ini, dan juga semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lepaskanlah pengampunan itu. Bebaskanlah dirimu dari keterikatan menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, saudaraku. Bagaimana damai sejahtera itu kita terima ketika Yesus kita jadikan Raja damai itu. Kita jadikan Immanuel itu, Allah beserta dengan kita. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku, lewat perayaan Natal pada hari ini, walaupun secara virtual, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Persiapkanlah dirimu, saudaraku, untuk memasuki tahun 2021 yang akan datang. Immanuel, Allah bersama kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus, itulah Immanuel itu. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita, saudaraku, untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita tutup mata. Siapkanlah dirimu untuk menerima berkat yang dari Allah. Saya yakin dan percaya, saudaraku, dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar boleh memberkati kita semua, membiarkan diri kita dilawat oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Percayalah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau memasuki tahun 2021, damai sejahtera menyertai engkau. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, saudaraku. Saya yakin dan percaya, biarlah Allah memberkati kita semua. Biarkan Allah berkuasa dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, biarlah terus Engkau menyertai kami,
boleh memberkati kehidupan kami semua. Jemaat GPC Raden Saleh, pengerja GPC Raden Saleh, jemaat Tuhan di seluruh dunia ini, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, biarlah turun berkat-Mu atas kami semua. Diberkati dalam kehidupan kami, diberkati usaha kami, diberkati bisnis kami, diberkati pelayanan kami, diberkati keluarga kami. Kami berdoa buat anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan siapkan yang terbaik. Kami berdoa buat anak-anak muda yang membutuhkan jodoh. Seorang perempuan akan mendapatkan calon suami yang terbaik, seorang laki-laki akan mendapatkan istri yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang masih dalam studi, biarlah dalam studi mereka Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, lawat kami semua. Kami mau memasuki tahun 2021 nanti Tuhan, Immanuel itu bersama dengan kami. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Perayaan Natal yang dilakukan saat ini dan juga besok tanggal 25 gereja Tuhan juga akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah perayaan Natal ini. Berkati Tuhan pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati seluruh menteri, semua dan jajarannya ke bawah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa ini terus. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tangan-Mu saudara. Mari kita terima berkat yang daripada Allah. Anugerah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Immanuel, dan persekutuan penghiburan dan pengurapan dari Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita.